Di jalur manakah kita sedang berjalan? Jalan kebenaran atau jalan yang menjauh dari kehendak Tuhan? Orang fasik adalah mereka yang dengan sadar memilih hidup di dalam dosa, menolak kebenaran, dan tidak mau bertobat. Mereka tahu mana yang benar, tetapi memilih jalan yang salah. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan malam firman Tuhan hari ini. Doa saya saudara dipenuhi oleh sukacita dari Allah dan berlimpah dalam kasih damai sejahtera Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari sejenak kita merenungkan firman Allah agar langkah kita hari esok Tuhan semakin meneguhkan iman kita untuk hidup selaras dengan firman-Nya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersukacita datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia, yang terus memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami mengakui bahwa semua yang kami miliki dan kami jalani adalah semua karena oleh anugerah Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami datang bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu dan memahami kehendak-Mu. Bukalah pengertian kami agar kami mampu memahami firman Tuhan dengan hati yang lembut. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi terang yang menuntun hidup kami dan menguatkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini kita sangat akrab dengan istilah hasil atau konsekuensi. Misalnya seseorang yang rajin belajar akan menuai hasil yang baik pada saat ujian. Sebaliknya ketika seseorang yang malas terus menunda dan mengabaikan tanggung jawabnya, ia akan menuai konsekuensi yang jelas, yaitu nilai yang rendah, gagal dalam ujiannya dan penyesalan di kemudian hari. Saudaraku, inilah hasil dari pilihan hidup. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan rohani kita. Hidup ini seperti ladang tempat kita menabur setiap hari. Tiap hari kita menabur perkataan, sikap, keputusan, dan cara hidup kita. Apa yang kita tabur hari ini, itulah yang suatu saat nanti kita akan tuai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menilai hidup manusia. Tuhan melihat setiap perbuatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan menikmati hasil perbuatannya, sementara orang fasik akan menuai akibat jalan yang dipilihnya sendiri. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan sekedar tentang hari ini, tetapi tentang arah hidup yang sedang kita jalani. Dari sinilah kita diajak untuk melihat kembali dengan jujur, saudaraku, di jalur manakah kita sedang berjalan, jalan kebenaran atau jalan yang menjauh dari kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara sangat jelas tentang suatu prinsip bahwa setiap manusia akan menuai sesuai dengan apa yang ia tabur selama hidupnya. Dalam ayat ini, di dalamnya terkandung dua pernyataan, yaitu janji bagi orang benar dan peringatan bagi orang fasik. Untuk lebih memahami pesan firman Tuhan hari ini,
Mari kita melihat konteksnya lebih dalam lagi, saudaraku. Nabi Yesaya melayani pada masa ketika bangsa Yehuda sedang mengalami kemerosotan rohani. Secara lahiriah mereka masih menjalankan ibadah mereka. Mereka masih datang ke rumah Tuhan, tetapi secara moral dan rohani, kehidupan mereka jauh dari kehendak Allah, di mana waktu itu ada ketidakadilan merajalela, orang yang lemah ditindas, kebenaran diputarbalikkan, dan dosa dianggap biasa. Banyak orang hidup sesuka hatinya tanpa takut akan Tuhan. Di tengah kondisi seperti itu, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya. Tuhan menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang adil. Ia tidak menutup mata terhadap kejahatan, tetapi juga tidak melupakan kesetiaan orang benar. Inilah latar belakang dari pernyataan tegas Tuhan, saudaraku. Orang benar akan menerima upah, sedangkan orang fasik akan menerima akibat perbuatan mereka. Firman ini sekaligus menjadi penghiburan dan peringatan bagi kita semua, saudaraku. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa berbahagialah orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kata berbahagialah di sini bukan sekedar perasaan senang sesaat, saudaraku, tetapi menunjuk pada keadaan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kebahagiaan yang berasal dari relasi yang benar dengan Allah. Orang benar bukan berarti orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan, mau bertobat, dan rindu melakukan kehendak-Nya. Seringkali hidup benar tidak mudah, saudaraku. Justru orang yang ingin hidup benar seringkali menghadapi tekanan, ketidakadilan, ejekan, bahkan kerugian, dan kesalahpahaman. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa semuanya itu tidak sia-sia, saudaraku. Tuhan melihat setiap ketulusan kita, setiap pengorbanan, setiap kesetiaan yang mungkin tidak dihargai oleh manusia. Ungkapan memakan hasil pekerjaannya menunjukkan bahwa suatu hari nanti akan ada waktunya menuai. Tidak ada satupun kebaikan yang hilang atau terbuang. Semua dicatat oleh Tuhan, saudaraku. Upah itu bisa dinikmati dalam bentuk damai sejahtera Allah, sukacita di dalam hati kita, penyertaan Tuhan, pemeliharaan hidup kita, dan puncaknya upah hidup yang kekal di kerajaan sorga. Dalam pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan juga menyampaikan peringatan bagi orang fasik. Tuhan berkata, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan ini bukanlah perkataan yang kosong, saudaraku, melainkan pernyataan keadilan Allah. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Setiap perbuatan membawa konsekuensi. Orang fasik adalah mereka yang dengan sadar memilih hidup di dalam dosa, menolak kebenaran, dan tidak mau bertobat. Mereka tahu mana yang benar, tetapi memilih jalan yang salah. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kejahatan mungkin tampak berhasil untuk sementara, tetapi tidak akan bertahan selamanya. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan tidak ada perbuatan yang luput dari pengamatan Tuhan, saudaraku. Cepat atau lambat, setiap orang akan menuai hasil dari pilihan hidupnya. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan sesungguhnya menghendaki pertobatan orang fasik, bukan kebinasaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini seperti ladang tempat kita menabur benih. Setiap pikiran, perkataan, dan tindakan adalah benih, saudaraku. Jika kita menabur kebenaran, kasih, kesetiaan, dan ketaatan, kita akan menuai berkat. Jika kita menabur dosa, kebohongan, dan ketidaktaatan, kita akan menuai akibatnya. Jadi bumi adalah tempat kita berkarya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari isi karya itu dengan berjuang, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab hidup sekarang ini adalah masa perjuangan. Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan hidup kita. Bahkan hal-hal yang kecil yang kita lakukan setia memiliki nilai besar di hadapannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita bercermin melihat hidup kita hari ini. Mari kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana arah hidup kita hari ini? Apakah kita hidup dalam kebenaran atau mulai berkompromi dengan dosa? Apakah saya hidup takut akan Tuhan? Atau apakah kita tetap setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya, meski tidak dilihat orang? Jika hari ini kita menyadari ada bagian hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan mengeraskan hati, saudaraku. Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Selama kita hidup dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka pintu anugerah keselamatan itu masih terbuka untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak pernah netral. Setiap orang sedang berjalan menuju satu hasil, entah itu upah karena kebenaran atau konsekuensi karena kefasikan. Namun kabar baiknya, saudaraku, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Tuhan rindu agar hidup kita dalam kebenaran dan menikmati segala berkat-Nya, bukan kebinasaan. Mari kita jalani hidup ini dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat setiap langkah kita. Tetaplah setia, saudaraku. Tetaplah hidup takut akan Tuhan. Tetaplah hidup benar sekalipun tidak mudah, sebab ada janji firman Tuhan yang pasti. Berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita bagi langkah kita dan kekuatan dalam perjalanan iman kita, sampai kelak kita menerima upah yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang adil, tetapi juga Allah yang penuh kasih dan setia. Engkau melihat setiap langkah hidup kami, setiap benih yang kami tabur, dan Engkau tidak pernah salah dalam memberikan upah maupun menegur kami dengan kasih. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ajarilah kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, bukan demi pujian manusia, tetapi karena kami mengasihi Engkau, ya Bapa. Tolonglah kami agar kami tidak bermain-main dengan dosa, tidak menunda pertobatan, dan tidak mengeraskan hati ketika Engkau menegur kami. Pada malam hari ini juga, kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan yang berat. Bagi mereka yang hatinya lelah, kecewa, putus asa, dan merasa gagal, jamahlah hati mereka, ya Tuhan. Pulihkan pengharapan yang mulai padam. Kuatkan iman mereka yang mulai goyah. Biarlah mereka kembali melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Jamahlah tubuh mereka dengan kesembuhan ilahi yang daripada-Mu. Pulihkanlah tubuh yang lemah, sembuhkanlah yang sakit, dan berikan damai sejahtera di tengah proses pemulihan kesehatan mereka. Biarlah mereka terus mengalami bahwa Engkau hadir, menopang, dan bekerja melampaui apa yang dapat mereka pikirkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Mereka yang sedang mengalami tekanan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, dalam pelayanan, maupun dalam pergumulan batin mereka yang tidak diketahui oleh orang lain. Tuhan, Engkaulah yang mengenal semuanya satu persatu. Ulurkanlah tangan-Mu yang kuat, bukakan jalan keluar, berilah mereka kelepasan yang daripada-Mu, berikan hikmat untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Tolonglah kami semua untuk tetap hidup menabur dalam kebenaran, meskipun terkadang hasilnya belum kami lihat. Teguhkan hati kami, Bapa, bahwa pada waktunya kami akan menuai apa yang baik yang Tuhan janjikan.
Ajari kami untuk hidup takut akan Tuhan, hidup benar, hidup berkenan di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Kami serahkan malam ini dan esok hari ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu menjaga hati dan pikiran kami. Biarlah kami beristirahat dalam ketenangan, dengan keyakinan bahwa hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat saudaraku semuanya. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan iman saudara-saudara semua. Sampai jumpa di renungan esok hari saudaraku, dalam renungan pagi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.